rata gitu. Ada rumah panggung, di bawahnya unggas gitu. Nah, ini dia bakteri masuk gitu ya Teh, paham ya? Bukan tes kesehatan, Ibu kan kita mengadopsi di Belanda bisa nyaman ya, tapi kan kita lihat dulu aman kan ya. Makanya dulu banyak tuh kuda-kuda kan, kuda tuh kan banyak dia BAB di mana-mana. Itu kan bakterinya anaerob. Makanya harus imunisasi tetanus neonaturum, tetanus gitu kan untuk mencegah tetanus neonaturum. Ada luka di situ, terakhir dia bisa ada bayinya kejang. Kalau program supaya tidak kejadian biasa. Kayak di daerah kemarin berapa ya Ibu teh 2023 di Aceh polio, akhirnya semua seluruh Indonesia wajib polio. Harusnya kan udah nggak ada karena kan mungkin ada satu desa yang tidak dilakukan imunisasi karena kepercayaan gitu ya. Akhirnya tidak didapatkan imunitas kekebalan terhadap lingkungan. Kayak misalnya COVID juga gitu ya. Kalau Bu satu, saya nggak diimunisasi tapi nggak apa-apa. Ya kan kamu ngikutnya ke saya yang diimunisasi 99 ditambah satu orang yang tidak diimunisasi gitu kan ya. Nah, jadi imunitas lingkungan. Tapi kalau misalnya imunisasinya nggak diimunisasi 50%, waduh tetap aja sih pasiennya dia tidak kebal, benar nggak? Nah, makanya yang satu orang, dua orang, tiga orang tidak diimunisasi itu jangan sombong. Itu karena kita diimunisasi, jadi virusnya nggak terlalu banyak masuknya, benar nggak? Selanjutnya pemeriksaan kehamilan rutin, tadi 6 kali pelatihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi dan penyuluhan. Itu edukasi sekarang banyak sekali ya, penguatan kebijakan pembayaran kesehatan. Makanya Ibu suruh buat birth plan yang bagus supaya nanti kamu bisa membuat di situ, buat ya, di desain template. Terserah, ada di Canva juga banyak sih sekarang. Oke. Nah, ini yang kebijakan utama. Nah, buku kayak yang terbaru itu yang sebelah kanan. Ini yang rencana persalinan dan pecahan komplikasi yang lama ya, Teh. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, yang merah nih. Yang merah ini kan, ini yang baru, yang keluaran terbaru. Jadi, model bukunya seperti ini. Kalau dulu kan yang pakai baju batik ya. Terus sebelumnya tuh covernya ibu ke depan, terus yang bayinya ke belakang gitu. Jadi bolak-balik. Tapi kalau 2023 batik tapi menghadap ke sisi ibunya aja. Terus nah untuk perencanaan persalinan komplikasinya stikernya ini yang di bawah. Ini yang baru. Jadi nama ibu sama dan nama ibu. Tafsiran persalinan ada tafsiran persalinan. Penolong persalinan ada penolong persalinan, tempat persalinan ada tempat persalinan, pendamping persalinan ada pendamping persalinan, transportasi ada, calon donor darahnya ada, sama sih isinya gitu ya, cuman ada nomor HP-nya ternyata di sini bedanya. Jadi siapa penolong persalinan, nomor HP-nya siapa, jadi kan bisa ditelepon ke sini. Kalau dulu kan nggak ada, berarti oh ini bidan A, nah berarti tetangganya juga bisa lihat, oh dia tadi mau lahirkannya di bidan A, udah tulis nomor HP-nya di situ. Pendamping persalinannya siapa misalnya, suaminya, tetangganya bisa lihat kan, ini kan di stiker ya, dipasang di rumah. Jadi kalau misalnya tetangganya pun yang menolong itu bisa lihat gitu. Jadi nggak cari-cari mana bukunya, buku kecil, ya. Buku kecilnya udah hilang. Apalagi kena korban bencana, kena kebasahan. Tapi kalau ditempel di atas, walaupun misalnya kena kebanjiran, aman nih, ada nomornya nggak bakal hilang. Gitu. Calon penomor darah minimal siapa nih, masukkan di situ. Gitu. Sekarang ada ke nomor HP-nya. Ini untuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, ini yang wajibnya. Nanti kalian desainnya kan, ini desainnya warna biru. Silakan nanti desainnya seperti apa, tapi tambahkan kan dimodifikasi ya. Dimodifikasi kalau ini kan yang bakunya, tapi modifikasi misalnya mau lahir di mana, nanti misal menggunakan aromaterapi apa, ada di sini tambahan non untuk terapi non farmakologis pilihannya. Seperti kalau dia lahir dengan ginam. Tapi kalau yang dengan komplikasi berarti nggak di situ gitu. Ya, paham ya Teh ya? Oke, dari sini ada yang mau disampaikan Teh? Oke, jadi simpulannya adalah perencanaan persalinan yang matang dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan ibu
hamil. Fleksibilitas dan kesiapan menghadapi perubahan itu sangatlah penting. Selalu konsultasikan rencana persalinan dengan tenaga medis yang profesional. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai, beres. Ya, ada yang mau disampaikan, Teh? Ada yang mau disampaikan? Ya, ini pada kemana? Pada oke, oke. Oke. Ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan tentang persiapan persalinan? Kalau tidak ada, kita lihat YouTube dulu ya. Ini masih ada waktu. Ini YouTube-nya. Oke. Kedengeran nggak suaranya, Teh? Izin tidak, Ibu. Ibu dapat mendampingi Ini si udah? anak, memberinya gizi yang cukup, ASI eksklusif, serta curahan kasih sayang yang cukup. Sehingga anak tumbuh besar menjadi pribadi yang sukses. Sayang, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum beruntung. Banyak ibu mengalami masalah di dalam masa kehamilan dan pada saat melahirkan. Di Indonesia, angka kematian ibu atau AKI masih tinggi, yaitu 228 per 100.000 kelahiran pada tahun 2007. Atau ada satu orang ibu meninggal saat melahirkan setiap 1 jam. Sementara bayi yang meninggal setiap tahun sekitar 146.000 usia 0 hingga 1 tahun dan 86.000 usia 0 hingga 28 hari. Penyebab kematian ibu secara langsung adalah perdarahan sebanyak 10%, preeklamsi atau eklamsia sebanyak 24%, infeksi sebesar 11%. Di antara negara-negara ASEAN, AKI Indonesia menempati urutan ke-7 atau hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, bersalin dan nifas, dan rujukan, serta penanganan jika terjadi komplikasi. Hal itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 126 mengenai kesehatan ibu. Angka kematian ibu atau AKI merupakan indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Menyadari tingginya AKI, negara-negara di dunia berkomitmen untuk menurunkan AKI sejumlah 3/4-nya di tahun 2015 dari AKI pada keadaan tahun 1990. Secara sosial, kematian ibu berdampak besar terhadap anak. Anak menjadi piatu, bayi tidak mendapat ASI eksklusif dan kasih sayang serta bimbingan sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Generasi yang seperti ini dapat menimbulkan masalah yang serius bagi masa depan bangsa. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tingginya AKI, yaitu kondisi geografis suatu daerah yang tidak mudah dijangkau atau letaknya jauh, ditambah dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata dapat mempersulit akses ibu hamil dalam mencapai fasilitas kesehatan agar memperoleh pelayanan kesehatan dan pertolongan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Hambatan ekonomis, di mana si ibu berasal dari keluarga miskin. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengikuti tabulin atau tabungan ibu bersalin seperti dalam P4K atau ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas dan Jaminan Persalinan.
Kemudian, faktor sosial, budaya, serta adat istiadat masyarakat setempat seperti misalnya mitos banyak anak banyak rezeki. Padahal, jumlah ideal adalah 2 anak, laki-laki perempuan sama saja. Urusan melahirkan adalah urusan perempuan semata, bukan laki-laki. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada munculnya 2 keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu 3 terlambat dan 4 terlalu. 3 terlambat, yakni terlambat 1, terlambat mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, sehingga terlambat mengambil keputusan. Terlambat 2, terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan. Terlambat 3, terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 4 terlalu, yaitu keadaan ibu hamil, terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jarak kelahirannya, dan terlalu sering melahirkan. Padahal usia terbaik dalam melahirkan 20 hingga 35 tahun dan jarak kelahiran yang satu dengan yang lain minimal 2 tahun. Jumlah ideal 2 anak, laki-laki atau perempuan sama saja. Upaya mempercepat penurunan AKI dilakukan dengan strategi. Setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Untuk itu, dilaksanakan P4K atau Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Kegiatan P4K mencakup mendata semua ibu hamil, antenatal care, dan menempel stiker persalinan di rumah ibu hamil, serta menandatangani amanat persalinan. Untuk melaksanakan strategi tersebut, perlu dukungan kebijakan, pengembangan desa siaga yang mencakup usaha untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, menyiapniagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, dan memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk menjadi desa siaga, perlu didukung sekurangnya sebuah UKBM atau Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Salah satu UKBM tersebut adalah Pos Kesehatan Desa atau Poskesdes. Dengan dukungan kebijakan Desa Siaga dan Poskesdes, P4K dapat berjalan. Itu baru namanya suami yang mendukung istri. Gimana? Yang lain udah disiapin belum? Sudah, kan persalinan ini sudah direncanakan. Melahirkannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kendaraan siap, donor darah juga siap. Jangan lupa IMD. Ya, Jangan lupa KB. Itu baru namanya suami yang mendukung istri. Gimana? Yang lain udah disiapin belum? sudah, kan persalinan ini sudah direncanakan. Melahirkannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi P4K sampai dia IMD enggak gitu. Itu kan perlu ya, terus sampai KB. Maka nanti disilakan di
untuk konsep rencana tadi kan 4 program ya, desain dari program pemerintah. Jadi nanti bisa ditambahkan ya. Bu, nggak cukup nih 1 lembar, maka boleh dibuat kartu berarti kalau kayak gitu. Bu, saya mau bikin seperti stiker aja nggak apa-apa. Dikumpulkan nanti ke Ibu 1 minggu bisa. Kan satu kelompok tuh 4 orang. Ya mau bikin SIM card kartu kayak gitu boleh. Tapi mau nanti kan tinggal diisikan atau bikin bentuk stiker kayak gitu boleh. Gitu. Ya. Jadi tadi 37, 38 tambah 36. Dibagi 4. Jadi ada berapa? Berarti desain yang berbeda-beda ntar. 37 tambah 36 ditambah 34 ya. 107 ya. 111 tadi ya. 111 dibagi 4. Ya, ada 28 kartu. 27, 28 kartu. Gitu ya. Seminggu cukup teh. Silakan dibagi. Ya. Bentuknya apa? Dimasukkan ke Google Drive soft file, tapi yang tercetaknya harus ada. Gitu ya. Yang tercetaknya harus ada. Nanti yang dicetak di belakangnya aja nama keterangan kelompoknya. Gitu ya. Supaya bisa dimanfaatkan nanti pada saat Anda praktek di stase persalinan atau di stase kehamilan bisa dimanfaatkan itu penggunaannya. Bu, saya mau membuat dalam bentuk seperti kalender boleh. Mau bentuk yang simple aja supaya bisa dimasukkan ke kantong persalinan boleh. Silakan didesain ini mungkin sebagus mungkin. Bu, saya bentuk stiker yang tadi boleh, tapi jangan sama dengan stiker yang tadi perencanaan 4K tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Oke, sudah cukup ya. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ditanyakan juga IMD-nya mau iya atau tidak, kayak gitu kan iya. Terus KB, rencana KB-nya pasca salin atau gimana? Rencana KB-nya mau menggunakan apa? Jangan sampai nanti tunji 1 tahun hiji. Jadi kan tadi kan 4T ya, terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat, ya jaraknya. Gitu kan ya. Satu lagi terlalu sering. Gitu. 4T. Terus tadi akses pelayanannya, keterlambatan mendapatkan pelayanan, keterlambatan kita melakukan rujukan, keterlambatan mendapatkan pertolongan pada saat di tempat rujukan. Jadi dibiarkan dianggap saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Teh? Teh punten yang PJ-nya, nanti berita acaranya diisinya beda waktu aja ya. Hari ini ada kuliah apa aja? Teh Jalwa ngomong tapi nggak dibuka, gimana deh? Tadi ngomong nggak dibuka terus. Gimana Teh Zahwa? Izin bu, bukan saya PJ-nya. Oh, PJ siapa? Ya, nah enggak. Tadi ada kuliah apa aja? Ada kuliah nggak? Jam 7 ada Izin kuliah. baru kali ini. Oke, berarti hari ini nggak ada kuliah. Oke, berarti kalau nggak ada kuliah kan ini digabung. Nanti yang jam 7 sampai jam 9.30 kelas A, 9.30 sampai jam 12 kelas B, berita acaranya jam 13 sampai 15.30 kelas C. Gitu ya. Izin baik Ibu. Oke, kosong kan? 15.30 kosong kan? 13.00 sampai 15.30 kosong kan? Kelas C aman? Izin Ibu, kelas C ada kelas sama Bu Isti jam 1 Bu. Oke, berarti dibalik. Yang paginya kelas C diisi, kelas A-nya balik ke jam 1. Aman? Kelas A nggak ada kuliah lagi jam 1? Izin Ibu, untuk perkuliahan dengan Bu Isti jam 1.30 itu digabung dengan B dan C. A, B dan C. Oke, kalau begitu jam 15.30. Berarti kelas C nulisnya di jam 15.30. Gitu ya? Oke. Jadi berita acaranya jangan digabung, tapi jam 07.00 hari ini kelas sampai 9
9.30 kelas A. Kelas B 9.30 sampai jam 12. Nanti lanjut pembelajaran kelas Bu Isti. Nanti jam 15.30 sampai jam 18.00 berarti kelas C. Itu, paham ya? Sama teh yang digabung-gabung dibuat 3 berita acara tetap dengan yang berbeda. Tapi kontraknya silakan nanti sama dosennya. Kalau Ibu sudah ya kontraknya udah ya. Gitu. Paham teh? Izin baik Ibu. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Bu Isti, kita kuliah apa teh materinya? Materi Bu Isti apa hari ini? Materi Bu Isti apa? Ada yang tahu materi Bu Isti apa? Hei, kalian tuh. Izin Ibu, program kelas Ibu hamil. Oke, program kelas Ibu hamil ya. Jadi satu buku paket apa aja programnya. Tadi masuk ke penyuluhan dan edukasi. Gitu ya. Berapa kali pertemuan, nanti kelas besar, kelas kecil minimalnya harus diperhatikan. Nanti kan diimplementasikan. Oke, tugas inovasi pembuatan birth plan. 4 orang, 1 membuat inovasi birth plan. Oke? Dah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.